firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini, tanggal 29 30 Mei 2025, kitab Ayub 33. Kita baca ayat 1 sampai 15. Berikutnya, Allah berfirman kepada manusia dengan berbagai-bagai cara. Akan tetapi sekarang, hai Ayub, dengarkanlah bicaraku dan bukalah telingamu kepada segala perkataanku. Ketahuilah, mulutku telah kubuka, lidahku di bawah langit-langitku berbicara. Perkataanku keluar dari hati yang jujur dan bibirku menyatakan dengan terang apa yang diketahui. Roh Allah telah membuat aku dan napas yang maha kuasa membuat aku hidup. Jikalau engkau dapat, jawablah aku. Bersiaplah engkau menghadapi aku. Pertahankanlah dirimu. Sesungguhnya bagi Allah aku sama dengan engkau. Aku pun dibentuk dari tanah liat. Jadi engkau tidak usah ditimpa kegentaran terhadap aku. Tekananku terhadap engkau tidak akan berat. Tetapi engkau telah berbicara dekat telingaku, dan ucapan-ucapanmu telah kudengar. Aku bersih, aku tidak melakukan pelanggaran, aku suci, aku tidak ada kesalahan. Tetapi ia mendapat alasan terhadap aku. Ia menganggap aku sebagai musuhnya. Ia memasukkan kakiku ke dalam pasung. Ia mengawasi segala jalanku. Sesungguhnya dalam hal itu engkau tidak benar. Demikianlah sanggahanku kepadamu, karena Allah itu lebih daripada manusia. Mengapa engkau berbantah dengan dia, bahwa dia tidak menjawab segala perkataanmu? Karena Allah berfirman dengan 1-2 cara, tetapi orang tidak memperhatikannya. Dalam mimpi, dalam penglihatan, waktu malam, bila orang nyenyak tidur, bila berbaring di atas tempat tidur, maka ia membuka telinga manusia dan mengejutkan mereka dengan teguran-teguran. Ya, sampai demikian ayat 1 sampai 16. Berbahagialah orang yang mendengar, terlebih yang melakukan firman Tuhan dalam hidupnya sehari-hari. Haleluya. Perikop ini, Ayub 33, adalah lanjutan dari perkataan teman keempat dari Ayub, yaitu Elihu. Dan dalam perikop ini, Elihu juga menyampaikan bantahannya terhadap apa yang selama ini disampaikan oleh Ayub, yang mengatakan aku bersih, aku tidak melakukan pelanggaran, aku suci, aku tidak ada kesalahan. Walaupun Ayub menganggap bahwa dirinya ataupun Tuhan memiliki alasan kenapa ia mengalami penderitaan yang demikian. Nah, dan inilah yang disampaikan oleh Elihu, bahwa apa yang dialami oleh Ayub sebagaimana yang disampaikannya itu tidak benar menurut si Elihu. Oleh karena menurut si Elihu banyak cara sebetulnya Tuhan itu menyampaikan pesan. Ya, banyak cara Tuhan itu menyampaikan pesan yang secara umum salah satu pesan itu disampaikan ya dengan cara sakit penyakit. Jadi ketika orang mengalami satu kesulitan dalam bentuk penyakit, maka orang akan mencoba melihat mungkin ada sesuatu pelanggaran sehingga Tuhan memberikan satu peringatan dalam bentuk sakit penyakit.
Nah, ini yang umum juga terjadi di dalam pola kerja Tuhan gitu ya. Sehingga sebetulnya sangat beruntung gitu ya, orang yang meninggal yang sebelumnya itu mengalami sakit penyakit, orang akan pastilah yang tadinya begitu jahat terhadap Tuhan akan kembali kepada Tuhan. Biasanya seperti itu. Dan pola ini umum, Sehingga inilah yang disampaikan Elihu, bahwa alasan yang disampaikan oleh Ayub itu sulit diterima oleh teman-temannya, ya, sulit diterima. Sehingga ya bagi seorang Ayub, ketika Elihu ini pun menyampaikan hal yang sama sebetulnya dengan teman-temannya, ya kembali lagi sebagaimana teman yang lain, bukan memberikan keringanan sebetulnya, tapi justru menambah beban dari seorang Ayub yang sedang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Tapi kembali lagi si Ayub untuk tetap bersabar dalam menantikan lawatan Tuhan dalam kehidupannya. Ayub tetap mempertahankan hidup yang benar di hadapan Tuhan walaupun kondisi yang begitu sulit. Nah, saya kira ini jadi renungan bagi kita yang hidup saat ini, yang percaya kepada Tuhan. Dan apa pesan lain disampaikan Elihu yang mungkin juga masih sesuai dengan saat ini. Bagaimana Tuhan itu masih berbicara saat ini ya. Banyak orang mengatakan bahwa Tuhan itu dulu berbicara bagi nabi-nabi dan orang-orang tertentu. Dan banyak orang memahaminya bahwa Tuhan itu tidak lagi berbicara oleh karena sudah ada Alkitab. Tidak. Sampai hari ini Tuhan itu berbicara. Tuhan kita yang dulu berbicara, sampai hari ini berbicara. Persoalannya adalah dosa yang begitu besar dalam kehidupan manusia membuat kita tuli terhadap pendengaran itu. Tidak usah dulu bicara mendengar suara Tuhan ya. Mendengar firman Tuhan yang disampaikan orang, membaca firman Tuhan pun orang banyak yang malas gitu ya. Malas itu adalah bagian dari dosa yang terjadi, atau juga bisa oleh karena itulah hasutan si iblis. Untuk apa? Gitu ya. Engkau, mungkin dia sedang berkata, engkau membuang-buang waktu untuk membaca firman, buang-buang waktu untuk mendengar firman Tuhan, buang-buang waktu memuji Tuhan, buang-buang waktu ke gereja. Dan itulah yang selalu diteriakkan oleh iblis. Dan kita mendengar ya, Nah, sehingga dalam perikop ini disampaikan oleh Elihu beberapa cara Tuhan ya menyampaikan pesannya, apakah itu pesan untuk dilakukan atau pesan sebagai teguran atau pesan yang akan datang gitu ya, eskatologi, sesuatu yang akan terjadi gitu. Nah, dia bilang bahwa Allah itu berfirman dengan berbagai cara, misalnya melalui mimpi. Nah, ini juga dalam Alkitab cukup banyak bercerita bagaimana Allah itu berbicara melalui mimpi ya. Termasuklah si Salomo ya dalam mimpi ya. Nah, ini Allah berbicara melalui mimpi. Dan dari mimpi inilah kemudian orang menyadari gitu ya. Kemudian melalui penglihatan ya. Melalui penglihatan, nabi-nabi cukup banyak menyampaikan bagaimana penglihatan itu dia melihat bagaimana peran ataupun pesan dari Tuhan, atau orang melihat Allah itu berbicara kepada orang itu, tapi orang lain tidak melihat. Nah, itu namanya penglihatan. Dia sendiri yang melihat, orang lain tidak melihat. Saya kira dalam cerita Alkitab cukup banyak bagaimana Rasul Paulus gitu ya, yang melihat Yesus sendiri yang berbicara, yang mendengar,
Sementara teman-temannya yang lain yang ikut dalam perjalanan itu nggak melihat. Nah, itu namanya penglihatan. Nah, kemudian kalau di dalam Alkitab ini bisa juga Allah juga berbicara melalui perantaraan orang lain. Nah, kadang-kadang orang itu menyampaikan sesuatu pesan yang dia sendiri tidak menyadari. Dan itu juga bagaimana cara Allah juga menyampaikan. Kita nggak pernah menyadari bahwa orang itu dipakai Tuhan untuk menyampaikan pesan bagi kehidupan kita. Siapapun bisa. Dan seringkali justru orang yang menyampaikan itu mungkin orang yang lebih rendah dalam sosial masyarakat. Mungkin orang itu lebih lebih rendah dalam hal pendidikan. Mungkin orang itu tidak punya andil di dalam masyarakat, tapi itu semua bisa dipakai Tuhan. Dan yang lebih ekstrim sebetulnya, Tuhan juga bisa memakai binatang-binatang ya. Sebagaimana Tuhan mengingatkan melalui ayam kepada Rasul Petrus pada masa penyalipan Yesus. Ya, pada masa penyalipan Yesus. Dan juga mungkin dengan peristiwa alam gitu ya, peristiwa-peristiwa alam. Itu pun bisa Tuhan menyampaikan pesan. Dan mungkin banyak lagi hal yang bisa juga langsung di dalam hati kita. Nah, saya kira ketika kita melakukan sesuatu yang tidak benar, ada terjadi di dalam hati kita yang tidak cocok itu. Nah, itu juga bisa cara Tuhan menyampaikan pesan ya. Dan bisa juga melalui pembacaan Alkitab yang sewaktu-waktu, termasuk dalam hal pendengaran firman Tuhan ini. Mungkin ini juga bisa dipakai pakai Tuhan bagi orang-orang tertentu yang mendengar firman Tuhan ini. Nah, itu cara orang mendengar. Dan bisa juga secara langsung. Nah, ini yang juga masih terjadi saat ini. Kalau kita melihat dari media massa cukup banyak gitu ya. Orang-orang yang tidak terpapar dengan firman Tuhan. Orang-orang yang jauh dari pemberitaan firman Tuhan. Justru dia ketemu dengan Yesus. Yesus sendirilah yang menyampaikan firman-Nya bagi orang-orang tertentu. Sehingga banyak sekali gitu ya, suku-suku yang jauh dari pemberitaan firman Tuhan mendapat lawatan Tuhan, mendapatkan kesempatan untuk ketemu dengan Tuhan. Dan mereka menjadi Kristen yang militan. Dan ini jadi perenungan bagi kita yang sebetulnya belum lahir pun sudah menjadi Kristen. Tapi kenapa kita hidup biasa-biasa saja dalam hal iman? Ya, kenapa kita hidup biasa-biasa saja? Padahal pemberitaan firman Tuhan itu sudah ditugaskan sebelum Yesus naik ke surga. Kemarin kita memperingatinya. Ada pesan itu yang disampaikan Yesus bagi murid-murid. Engkaulah memberitakan berita keselamatan, baik di Yerusalem, Judea, Samaria, hingga ke ujung bumi. Dan estafet itu sudah sampai ke kita. Siapapun kita yang mengaku sebagai orang Kristen, estafet pemberitaan firman Tuhan itu sudah disampaikan. Apakah kita mau? Nah, apakah kita mendengar suara itu gitu ya? Yang sekian ribu tahun yang lalu disampaikan bagi ajar-ajar, bagi murid. Jadi siapapun kita yang mengaku sebagai murid, mendapatkan tugas itu, mengemban tugas itu untuk menyampaikan berita keselamatan bagi dunia. Alkitab ini dibuat agar setiap orang tak terkecuali mendapatkan keselamatan. Tuhan tidak ingin satu orang pun yang tidak terselamatkan. Dan itulah target dari pelayanan Tuhan di
dunia. Nah, jadi marilah siapapun kita yang mendengar firman Tuhan ini, mari kita hidup seperti Ayub, mampu bertahan dalam setiap kesulitan dan tantangan hidup oleh karena percaya kepada Tuhan. Dan marilah kita belajar untuk peka mendengar suara Tuhan. Dan cara itu tidak ada lain adalah bagaimana kita membersihkan hati kita, fokus terhadap Tuhan. Hanya itu cara untuk bisa mendengar suara Tuhan. Oleh karena apa? Oleh karena dosa dan ketidaktaatan itu membutakan kita untuk mendengar suara Tuhan, dan akan lebih peka mendengar suara setan. Berbahagialah orang yang mendengar, terlebih yang melakukan firman Tuhan siang dan malam, karena ia akan hidup seperti pohon yang tumbuh di pinggir sungai, yang berbuah pada musimnya dan daunnya tidak pernah layu, dan apapun yang dilakukannya akan berhasil. Demikian firman Tuhan. Amin.